bisa langsung dimulai aja ya Kang untuk materinya. Boleh silakan dimulai Kang. Nah. Oke, terima kasih teman-teman buat kesempatannya untuk sharing-sharing malam ini. Jadi kita malam ini akan banyak sharing ya. Mungkin akan banyak aktivitas juga. Kita menyesuaikan dengan waktunya aja. Oh ya, ini sampai jam berapa ya untuk sesinya? Biar saya menyesuaikan. Harusnya sih sampai 22 ya, jam 10. Oh, jam 10 ya? Oke, berarti ada sekitar, itu udah termasuk tengah jauh berarti ya? Sekitar sejam 10 menitan harusnya ya? ya. Iya, Oke, harusnya. siap. Oke, pertama mungkin saya pengen tahu dulu nih dari teman-teman yang dari dari remajanya tuh siapa aja ya? Boleh di raise hand dulu biar nanti bisa kelihatan. Ada. Biar nanti konteksnya lebih terkonteks pembahasannya lebih terkontekstual kalau misalnya ternyata memang lebih banyak dari remaja. Boleh raise hand? Atau mungkin ada yang bisa ngewakilin, ada siapa aja? Oh, ada chat nih, sebentar. Oke. Oh, ada Ihsan, Eva, Rahmat Izzuddin, sama Oki ya? Oke, siap. Oke, ada 4 orang. Kalau teman-teman yang lain jadi peserta aktif juga atau observer aja? Karena nanti akan banyak aktivitas juga sih. Gimana? Berarti ini 4. Oke. Observer ya, oke. Yang apa namanya? Yang nggak bisa aktif boleh di info ya di chat biar nanti treatmentnya ke beberapa orang aja yang memang akan terlibat aktif. Oke, pertama mungkin tadi saya udah kenalan ya. Terus ini sebenarnya ground rules untuk sesinya. Jadi teman-teman kita akan banyak aktivitas hari ini gitu ya. Jadi harapannya memang teman-teman bisa fokus terus aktif gitu ya, yang memang tadi atau teman-teman yang akan ikut sesi ini dari awal sampai akhir. Terus terkait mic di mute dan unmute disesuaikan sesuai dengan aktivitas gitu ya. Terus respect ini teman-teman nanti akan sharing tentang dirinya gitu ya, bisa jadi benar, bisa jadi salah gitu, tapi kita di sini adalah untuk sama-sama saling menghargai, saling respect pendapat satu sama lain gitu. Terus yang ketiga adalah total fokus dan tetap aktif dalam sesi-sesinya gitu. Oke, yang pertama mungkin ini tujuan training. Jadi tujuan sesinya ada 2 hal. Yang pertama adalah saya pengen nge-infoin bahwa atau ngasih tahu bahwa tentang pentingnya self awareness. Terus yang kedua adalah tentang tools yang bisa digunakan untuk mengenali diri. Oke. Nah, sebelum masuk boleh dong dari teman-teman sendiri kenapa sih penting untuk sadar atau aware terhadap diri? Boleh di chat dong. Boleh dibantu buat teman-teman. Kenapa sih kita penting untuk sadar atau aware terhadap diri? Atau kalau mau ngomong juga nggak apa-apa, di-unmute aja. Halo? Ada orang di sini? Ayo coba Eva, Oki, sama Rahmat. Ada yang mau jawab nggak tuh? Boleh dijawab. Tunjuk aja kali ya, Kang. Dijawab aja, nggak ada benar. Oh, boleh. Boleh tuh. Ini ada 4 yang ngomong semua aja kali ya. Kalau Ihsan, Boleh, mana Kang, Ihsan? satu-satu. Ihsan boleh coba kasih pendapat. Dikasih pendapat, coba gimana? Ihsan. Menurut kamu kenapa sih penting untuk sadar atau aware terhadap diri? Halo Ihsan. Oke, Ihsan keputus, Kang.
Coba yang lain dulu kali ya, Kang. Oke, boleh ada Eva ya di sini Eva. Iya, ada Eva. Nah, tuh Eva. Boleh Eva. Gimana Eva? Menurut kamu supaya kenapa penting kita untuk sadar atau supaya kita tahu Kang eh, sampai mana sih kemampuan yang ada di diri sendiri. Kadang juga kan kita nggak tahu caranya supaya kita sadar gitu ada apa aja potensi yang ada di diri kita gitu. Oke, siap. Terima kasih pendapatnya Eva. Selanjutnya dari Rahmat mungkin boleh Rahmat. Rahmat tadi ada Pas Kang, Rahmat. Boleh gimana Rahmat pendapatnya tentang kenapa sih penting untuk sadar atau aware terhadap diri? tadi loncat bisa Kang, Kenapa? loncat dulu ke oke dulu oke. Oh, oke. Oki boleh dibantu Oki. Kenapa sih penting untuk sadar atau aware terhadap diri? Halo Ki, masih di situ? Halo Ki, nih aku bantu unmute nih. Oke. Oki, Oke. Oke, kita ada Oki? Nggak ada ya? Oke. Dilanjut. Rahmat dulu aja. Rahmat dulu aja, Rahmat. Rahmat boleh? Rahmat boleh? Kenapa Rahmat? Menurut Rahmat gimana tuh? Kenapa? Rahmat. Malu-malu nih kayaknya, Kang. Oke, kalau enggak kita lanjut dulu aja kali ya. Jadi ya Boleh, teman-teman Kang, lanjut mungkin dulu. teman-teman apa namanya tahu gitu ya kenapa sih penting untuk sadar atau aware terhadap diri. Memang yang saya temukan gitu ya dari beberapa sumber ini ada beberapa hal yang memang membuat mengenal diri ini jadi penting. Yang pertama adalah membuat kita lebih proaktif untuk mendorong kita lebih mengembangkan diri gitu. Jadi karena kita udah kenal, udah tahu mau tujuannya apa gitu ya, goalnya apa, terus kita punya kelebihan dan kekurangan di mana, kita lebih terdorong untuk mengembangkan diri di area-area yang memang kita untuk kelebihan kita atau bahkan nge-improve yang hal-hal yang itu kita gitu. Terus kedua adalah mengarahkan kita pada pengambilan keputusan yang lebih baik gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti pada saatnya gitu ya ada di tengah apa ya di tengah pengambilan keputusan gitu di tengah-tengah untuk memilih A dan memilih B, teman-teman akan tahu teman-teman memilih A atau memilih B karena teman-teman tahu kelebihan sendiri kekurangan sendiri sehingga teman-teman akan memilih sesuai dengan kelebihan dan kekurangan itu. Misal dalam konteks pekerjaan gitu ya, teman-teman punya pilihan 2 pekerjaan yang memang itu dua hal yang beda itu. Ketika teman-teman tahu kelebihan dan kekurangan, itu akan lebih mudah untuk memutuskan akan kerjaan mana. Itu konteks yang kedua. Terus ketiga adalah membuat kita lebih percaya diri sehingga dapat lebih baik dalam pekerjaan. Ya karena kita tahu kelebihan dan kekurangan kita jadi apa ya cukup jadi pede untuk ketemu orang, untuk apa ya untuk bergaul dengan orang, untuk bisa bekerja dengan orang lain gitu. Karena kita tahu kita tuh punya kelebihan di sini, kita tuh punya kekurangan di sini. Ini yang kita tunjulin untuk kelebihan kita kepada orang lain, yang kita tunjukin kepada orang lain sehingga orang-orang tuh tahu dan apa ya kita tuh bisa lebih pede gitu untuk nunjukin kelebihan itu kepada orang lain. Terus selanjutnya, nah kalau secara definisi self awareness ini atau apa namanya seni aware terhadap diri gitu ya atau seni sadar terhadap diri adalah kemampuan untuk melihat diri sendiri dengan jelas dan objektif melalui refleksi dan introspeksi. Ini sebenarnya poinnya adalah di melihat diri dan refleksi dan introspeksi gitu. Jadi kemampuan kita bagaimana kita bisa melihat diri kita sendiri secara jelas dan objektif untuk melalui gitu ya refleksi dan introspeksi. Selanjutnya, nah perlu teman-teman ketahui bahwa self awareness ini ada dua sudut pandang gitu. Ini saya temukan di apa namanya website psikologi di internet ya di positive psychology gitu ya. Ini ada dua hal yang kita sebut self awareness gitu. Ada self awareness internal dan ada self awareness eksternal.
Yang internal ini lebih ke poinnya adalah lebih ke bagaimana kita seberapa kenal kita terhadap diri kita sendiri gitu. Termasuk di dalamnya nilai-nilai yang kita pegang gitu atau value, terus passion kita, terus satu tujuan hidup kita, pikiran kita, perasaan, perilaku, kelebihan dan kekurangan gitu. Itu bagaimana kacamata diri kita sendiri melihat diri kita sendiri gitu. Kalau yang kedua adalah yang eksternal. Ini apa namanya sudut pandang yang jarang dibahas gitu ya. Kadang-kadang kalau dalam pembahasan apa mengenal diri itu banyak ngebahas tentang banyak ngebahas yang cuma kita mengenal diri kita sendiri. Padahal kita juga sebenarnya perlu ada self awareness ke pihak eksternal. Maksudnya adalah di sini mewakili seberapa kita mengenal apa yang orang lain persepsikan terhadap kita. Jadi kita perlu tahu apa sih sebenarnya yang dipersepsikan dari misalnya tadi dari Rahmat gitu ya terhadap saya gitu. Ketika orang yang punya self awareness-nya berimbang gitu antara internal eksternal, dia tuh akan bisa menganalisis oh mana yang apa namanya persepsi orang lain terhadap kita. Misal contohnya itu kalau konkret itu misalnya kayak kalau misalnya di rumah kita punya adik gitu ya, kita ngerasa bahwa internal self awareness kita ngerasa bahwa diri kita itu orang yang tegas gitu, tapi ternyata pas kita apa namanya pas kita ngedidik ngasih tahu ke adik kita mempersepsikan itu sebagai kakak yang galak gitu. Nah itu kan sebenarnya pengenalan kita dari internal dan eksternal itu agak nggak match-nya. Nah di situ teman-teman perlu lebih perlu lebih detail lagi untuk bisa memahami gimana kita mengenal diri kita sendiri dan orang lain mempersepsikan terhadap diri kita sendiri. Nah, self awareness ini kalau di Bagan gitu ya, ini ada 4 ada 4 poin gitu ya, ada 4 poin yang memang ini kombinasi self awareness internal dan eksternal gitu ya. Ada kalau sama-sama rendah gitu ya, dia adalah orang seekers. Seekers ini adalah orang yang dia belum kenal dirinya sendiri gitu ya. Terus dia juga nggak tahu apa yang sebenarnya ia perjuangkan untuk hidupnya gitu ya. Dan hasilnya dia jadi stuck atau frustasi dengan performance atau dengan passion-nya dengan orang gitu, dengan hubungannya. Itu kalau misalnya dia self awareness eksternalnya rendah dan self awareness internalnya juga rendah. Terus kalau misalnya self awareness dari internalnya tinggi tapi self awareness eksternalnya rendah gitu ya, dia jadi orang yang introspektor. Maksudnya adalah dia orang yang kenal dengan dirinya sendiri, namun ia tidak pernah menantang diri untuk mengetahui blind spot yang dimiliki gitu. Jadi ia nggak pernah minta feedback ke orang lain. Hal ini bisa mengatasi kesuksesannya gitu. Jadi kadang-kadang gitu ya kita tidak bisa melihat seluruh diri kita sendiri dari kacamata kita sendiri gitu. Kita perlu orang lain untuk bisa ngelihat diri kita gitu. Nah itulah kenapa pada orang introspektor ini dia bisa jadi membatasi kesuksesannya karena ada hal-hal yang memang dia tidak ketahui, sedangkan orang ketahui, tapi dia nggak mau nyari untuk itu gitu. Nah itu yang kedua, terus yang ketiga adalah pleasers. Pleasers ini adalah orang yang tidak terlalu fokus pada apa yang dia terlalu fokus pada apa yang ditampilkan keluar gitu, yang ingin orang lain lihat. Jadi dia tuh sama orang lain gitu, gimana orang lain mempersepsikan diri dia, padahal dia tidak benar memahami dirinya sendiri pengennya apa, terus kemana, terus dia tuh cenderung akan membuat pilihan yang sesuai dengan pilihan eksternal. Jadi kalau misalnya dalam konteks keluarga gitu ya, ada orang tua yang dia nge-push terus si anaknya sehingga anaknya tuh terlalu berfokus pada keinginan orang tua. Karena dia terlalu berfokus pada keinginan orang tua sehingga dia sebagai anak nggak punya kecenderungan untuk membuat pilihan yang memang diri seneng gitu. Dia sendiri mengambil keputusan itu atas keinginan diri sendiri. Tapi dia lebih ke ikutin kata orang tua. Itu biasanya orang-orang pleasers. Terus yang terakhir adalah orang yang aware. Nah ini adalah orang yang paling ideal dalam konteks self awareness ini yang tadi internal dan eksternal. Karena dia adalah orang yang kenal dengan dirinya sendiri, apa yang dicari dalam hidupnya, dan dia juga selalu ngegali ke orang lain gitu ya, minta feedback atau minta masukan dari orang lain. Gimana sih sebenarnya teman kita ngasih pandangan terhadap kita. Nah, dia ada
kolaborasi sama orang lain untuk minta feedback dari orang lain, sehingga dia akan lebih lengkap si puzzle-nya itu. Dia tahu dirinya sendiri siapa, dia tahu dan mengenal diri siapa, tapi ketika ketika berinteraksi dengan orang lain, dia tidak segan untuk meminta feedback atau pendapat dari orang lain terhadap dirinya sendiri, sehingga menjadi orang yang lebih lengkap itu secara puzzle-nya. Gitu. Terus, nah ini beberapa tools untuk mengenal diri. Sebenarnya ini akan banyak aktivitas ya. Jadi mungkin perlu keaktifan dari teman-teman untuk bisa lebih powerful si konten dan materinya. Yang pertama ini Johari Window. Jadi Johari Window ini kerangka kerja atau framework untuk menganalisis internal dan eksternal dari self-awareness itu sendiri. Kayak tadi jelasin bagaimana kita menilai diri kita sendiri, sama orang lain menilai diri orang lain gitu. Nah, melalui tools ini kita bisa lebih tahu gimana orang lain menilai kita, dan dan orang lain bisa mengenal diri, bisa ngasih tahu kita itu kayak gimana gitu. Mungkin kita bentar. Mungkin kita latihan ya untuk sesi latihan Johari Window ini. Sebentar. Jadi di kotak ini sebenarnya ada 4 kotak ya. Kotak pertama adalah orang sifat yang memang itu tidak diketahui oleh kita sebagai diri gitu ya, dan diketahui oleh orang lain gitu. Terus ini disebut hidden self yang biru ini. Terus yang kuning ini dia diketahui oleh orang lain tapi tidak diketahui oleh orang lain dan diketahui oleh diri kita sendiri gitu. Jadi dua-duanya tahu nih, eksternal tahu bahwa kita kayak gini, kita dari internal juga tahu bahwa diri kita tuh seperti apa gitu. Terus yang ketiga adalah blind self, ini yang cuma diketahui oleh orang lain. Ada sifat-sifat yang cuma orang lain doang yang tahu, tapi ternyata kita nggak bisa tahu. Nah kalau ini unknown self ini adalah informasi tentang yang kita sendiri gitu ya, nggak tahu tentang diri kita, dan orang juga nggak tahu tentang diri kita. Nah untuk lebih memudahkan kita coba simulasi ya. Tadi berarti teman-teman yang berempat ini ya, kita coba simulasi untuk Johari Window-nya ya. Oke, bentar saya buka chat-nya. Teman-teman, Ihsan, halo Ihsan. Coba kita lihat dulu. Halo Ihsan. Ada teman-teman yang mau jadi relawan nggak untuk kita bedah bareng Johari Window ya? Boleh Kang? Oh, ada tadi siapa tadi yang menjawab? Saya Kang, saya. Ihsan ya? Siapa? Yuda. Oh Yuda. Ya, Yuda mau jadi ini ya relawannya ya? Boleh Kang. Oke. Yuda ini udah kenal semua teman-teman yang ada di sini? Kalau mungkin baru 60% nggak? 60% nggak semuanya. Oke. Yang berarti yang Yuda udah kenal cukup dekat dan punya interaksi tuh sama siapa aja? Wah, sama. Boleh disebutin nggak? Mungkin sama Tegar, Asri. Sebenarnya non yang EW-nya sih Kang. Karena ada lembaga-lembaganya ada Eva, Oke. Eva sama Oki. Saya gitu. Oke.
ini kita akan simulasi Johari window. Jadi teknisnya sebenarnya nanti teman-teman itu akan diminta untuk menuliskan sifat dari Yuda. Jadi teman-teman diminta untuk menilai Yuda seperti apa. Nanti Yuda juga menulis sifat Yuda seperti apa. Oke, Kang. Kebayang siap. nggak? Wait. Nah, Jadi nanti saya teman-teman menuliskan mimpi apa tuh? Saya menuliskan kelebihan apa ya? dan kekurangan. Oke, kelebihan dan kekurangan. Oke. Ya, lebih ke sifat sih, lebih ke sifat. Yuda itu sifatnya seperti apa positifnya apa, negatifnya apa, nanti disebutin. Terus nanti teman-teman pun menuliskan nih, Yuda ini seperti apa. Jadi nanti ada ada dua belah pihak yang memang ngasih input gitu. Oke, Kang. Siap. Oke. Siap. Boleh ya, dikasih waktu berapa ya? 2 menit aja cukup kali ya untuk menuliskan terkait kelebihan dan kekurangan dari Yuda. Teman-teman boleh bantu juga ya, Yuda ini kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Oke. Boleh 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, nggak apa-apa. Eva nanti keliatin aja dulu. Jadi nanti mungkin Eva bisa nyoba sama teman-temannya di rumah gitu ya, atau di tempatnya atau di RW-nya. Jadi nanti bisa dipraktekin juga. Tapi modelnya akan kayak gini gitu. Nanti ada satu orang yang jadi relawan, terus nanti teman-teman yang lainnya ngasih tahu dia tuh sifatnya seperti apa. Gitu. Oke, udah kali ya, udah 2 menit juga. Oke, sekarang kita coba petakan ya. Coba kita tuliskan di chat nih. Yuda, memahami diri Yuda itu adalah orang yang seperti apa? Boleh di open mic-nya aja, Yud. Ya, Kang. Gimana? Kan tadi kan yang diminta adalah menulis kelebihan sama kekurangan ya. Hmm. Oke,
yang saya dapat sih, kalau untuk kelebihan saya ini mungkin orang yang cukup rajin lah, saya rajin berangkat. Saya rajin lah untuk melakukan pekerjaan, jadi saya sangat teratur. Selain itu saya juga orangnya mungkin nggak dengan pekerjaan yang teratur, saya nggak gampang bosan sebenarnya. Jadi saya cukup bisa struggle dengan, jadi nggak gampang bosan. Lalu yang ketiga saya juga selain itu saya sebenarnya juga adaptasi sama hal yang lingkungan baru. Jadi mempelajari hal baru itu hal yang biasa buat saya, gitu sih. Baru udah ketiga sih. Kalau kekurangan saya itu saya orang yang overthinking, Kang. Jadi sangat banyak saya kalau misalnya satu masalah saya banyak banget kok mempertimbangkan banyak mungkin situasi yang mungkin bisa menyebabkan suatu hal itu menjadi tidak berhasil. Jadi sangat overthinking lah. Baik lagi kan, karena overthinking saya sangat mendengar perkataan orang lain. Jadi perkataan orang lain akan jadi jadi pertimbangan buat saya. Dan selain itu yang tadi juga yang saya mungkin bisa jadi karena kalau mendengarkan perkataan orang lain, saya bisa jadi nggak pede dengan hasil saya. Oke, kurang pede ya terakhir. Oke, itu dari Yuda ya. Dari teman-teman yang kenal Yuda boleh ini dong dikasih tahu nih teman-teman menilai Yuda itu seperti apa? Ada yang mau volunteer? Ada yang mau jadi relawan kan untuk menyampaikan ke Yuda? Oke, kalau nggak Yuda tunjuk kira-kira Yuda mau dengar dari siapa nih? Kang, saya dong, Kang, mau. Siapa? Kansa boleh. Kansa Ya. boleh, silakan. Sebenarnya kalau dari ini harus detail kayak positif negatif atau yang menurut Kansa aja? Boleh menurut Kansa ya. Kalau menurut Kansa, Yuda itu Yuda itu orangnya tuh bukan rajin istilahnya. Apa sih? Bukan telaten, tekun Kang. Dia tuh tekun. Terus orangnya juga detail. Terus kan tadi Yuda juga nyebutin ya kalau dia agak-agak overthinking gitu. Nah itu benar sih, tapi kadang-kadang tuh karena ke-overthinkingannya itu jadi jadi detail gitu. Jadi dia suka kepikiran hal-hal yang orang lain tuh belum tentu mikirin sampai sana gitu. Cocok buat kalau misalnya dia harus mengelola kegiatan atau mengelola acara. Nah dia tuh bisa banget tuh buat mikirin sepenting itu buat bikin banyak banget rencana gitu-gitu. Kayak gitu sih Kang. Dan karena ketekunannya itu jadi semua kerjaan dan tanggung jawab dia tuh, semua PR dia, tugas-tugas dia tuh rapi dan dikerjain gitu dengan benar, dengan rapi, dengan tepat waktu gitu. Karena ketekunannya itu. Menurut Kansa kayak gitu. Oke, terima kasih Kang untuk pendapatnya terkait Yuda. Boleh deh satu lagi, ada nggak kira-kira yang mau ngasih pendapat buat Yuda? Yuda mungkin boleh di siapa nih? Tegar, boleh Tegar gimana? Ya jadi Yuda ini positifnya rajin dan menyegerakan untuk ngerjain sesuatu. Terus juga termasuk orang yang teliti dan sistematis sih, tadi sepakat. Terus kekurangannya mungkin nambahin aja yang belum kesebut. Kekurangannya itu mungkin lebih ke ketika di forum baru itu Yuda agak takut kali ya untuk speak up gitu, untuk berbicara. Jadi butuh menyesuaikan lagi nih kalau ke forum-forum baru, di situ butuh waktu untuk akhirnya bisa mingle atau bisa nyatu sama yang lain. Gitu sih paling. Oke, terima kasih untuk Tegar. Siap. Jadi mungkin dari teman-teman nih, tadi udah dengar nih ada
input pendapat dari Yuda sendiri dan juga ada pendapat dari teman-temannya. Nah, kalau misalnya tadi balik lagi ke si Johari Window. Nah, tadi apa yang disebutin sama Yuda dan apa yang persis disebutin sama teman-temannya, berarti kan itu diketahui oleh orang lain dan diketahui oleh diri kita sendiri ya. Misalnya kayak tadi kalau disebutin Yuda dan teman-temannya itu adalah Yuda ini adalah orang yang rajin. Terus Yuda adalah orang yang overthinking. Nah, berarti ini termasuk ke dalam open self itu yang diketahui oleh diri sendiri dan diketahui oleh orang lain gitu. Nah, kalau yang hidden self ini adalah yang tidak diketahui oleh orang lain tapi diketahui oleh Yuda. Misalnya kayak di sini ada Yuda bilang dia nggak gampang bosenan. Gampang bosenan. Terus Yuda bilang juga mudah beradaptasi ya. Adaptasi. Nah, ini kan tadi nggak disebutin nih sama teman-teman yang lainnya, tapi Yuda menyebutkan dirinya sendiri seperti itu. Nah, ini termasuk ke dalam hidden self itu. Nah, kalau misalnya yang blind self ini adalah yang disebutin sama orang lain gitu ya, tapi itu nggak disebutin sama Yuda gitu. Kalau di sini ada disebutin bahwa detail ya tadi, detail terus menyegerakan tadi ya, menyegerakan. Nah, ini adalah yang termasuk dari blind spot. Ini sebenarnya bisa jadi bisa jadi masukan nih buat Yuda untuk ternyata saya itu orangnya yang seperti ini dari pendapat orang lain. Ini adalah termasuk yang blind self yang diketahui sama orang lain tapi nggak diketahui oleh diri kita sendiri. Nah, yang unknown ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman nanti mau mau nyoba, di sini ada website-nya gitu yang buat belajar menganalisis tentang Johari Window kita gitu. Itu ada di situ ditempelin ada berbagai jenis sifat gitu, ada berbagai jenis sifat. Jadi kita sebenarnya di situ tinggal milih. Itu akan lebih mudah sebenarnya kalau mau teman-teman di Window ini. Cuman kalau ini cara mudahnya gitu untuk bisa menyimulasikan si Johari Window itu sendiri gitu. Nah, nanti teman-teman ini bisa coba nih di rumahnya atau di di lingkungan sekitarnya, bisa sama orang tua, mah atau bapak, kalau menurut bapak atau mama, saya itu seperti apa sih orangnya? Nanti bisa dicocokin sama pendapat diri kita gitu terhadap diri kita sendiri. Kalau misalnya ternyata itu cocok, itu bisa dimasukin ke dalam di open self. Tapi kalau misalnya ternyata itu nggak cocok, itu bisa dimasukin ke blind self atau hidden self gitu. Nah, kalau yang diucapin sama mama ternyata nggak ada di kita, berarti itu ke self. Kalau misalnya yang diucapin yang kita rasa kita seperti itu tapi nggak diucapin sama orang tua, itu berarti masuknya ke sifat yang hidden self. Nah, ini sebenarnya lebih lebih valid dan lebih akurat ketika datanya banyak. Jadi maksudnya kalau tadi kan referensinya cuma 2 gitu ya, Yuda dari Kansa sama dari Tegar. Nah, nanti ketika mau nyoba gitu ya, mau nyoba ini coba bertanya kepada banyak orang gitu. Jadi dimulai dengan diri kita masing-masing, mencoba untuk menganalisis kita itu orangnya seperti apa, kelebihannya seperti apa, kekurangannya seperti apa, terus dicoba di-list sebanyak-banyaknya yang kita ketahui tentang diri kita sendiri. Nah, habis itu baru nanya ke orang lain, sebanyak-banyaknya juga, misalnya teman di rumah, terus atau di sekolah atau di kampus atau misal di tempat pekerjaan segala macam, coba ditanya sifat teman-teman itu seperti apa. Nanti habis itu teman-teman bisa memetakan ke dalam si Johari Window ini atau si alat ini gitu, si kerangka ini. Itu akan memudahkan teman-teman untuk bisa memetakan mana yang memang itu jadi sifat teman-teman dan itu divalidasi atau diamini oleh orang lain, mana yang itu tuh cuma teman-teman yang tahu aja. Itu sih, itu yang pertama untuk tools dari Johari Window yang bisa teman-teman gunakan untuk mengenali diri dan membandingkannya dengan apa yang dipersepsikan orang lain. Itu terkait Johari Window. Terus yang kedua adalah teman-teman bisa nyoba namanya tools 20 statement test. Jadi ini sebenarnya teman-teman kayak ngelis 20 kalimat tentang diri teman-teman sendiri gitu. Misalnya saya adalah orang yang gimana, saya adalah apa, saya adalah apa, saya adalah apa.
Nah, gitu statement atau kalimat ini berupa apapun yang menempel pada identitas dari teman-teman. Nah, kita coba simulasikan ya, teman-teman boleh buka kertasnya atau bukunya atau mungkin HP-nya. Teman-teman dalam waktu 5 menit boleh tuliskan 20 kalimat tentang diri teman-teman sendiri. Misal kalau saya contohnya misalnya saya Tio Muhammad Reza, terus saya orang Sunda, terus saya nah itu nanti teman-teman sampai ke 20 kalimat yang mewakili diri teman-teman. Nah, sebelum mulai ada yang ditanyain dulu nggak buat instruksi atau cara menganalisisnya? Ini kalimatnya positif negatif, Kang. Maksudnya Ya, apapun ini yang kalimatnya apapun. Jadi mau positif, mau negatif, mau itu identitas aja atau mau berkaitan dengan hal-hal identitas kita gitu ya, misal suku, terus agama atau segala macam itu boleh. Jadi intinya kita kalau misalnya didefinisikan dalam 20 kalimat, saya itu apa? Saya tuh ini, saya tuh ini, saya tuh ini, saya tuh ini, saya itu. Itu sih. Bayang ya? Kebayang, Kang. Oke, siap. Teman-teman dicoba dulu ya. Jadi nanti kita bisa ngelihat teman-teman itu seperti apa. 5 menit mungkin aja cukup ya. 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke. Udah selesai semua. Oke, teman udah selesai semua kan? Baru 15, Kang. Baru 15. Oke, nggak Seru apa-apa. mentoknya. Oke, teman-teman mungkin ya mentok ya. Nah, ini sebenarnya memang di situ sih sebenarnya kenapa di sini aturannya adalah 20, karena biasanya kita kalau udah belasan tuh udah mulai mentok. Nah, sehingga di situ kita lebih bisa ngegali lagi apa sih sebenarnya yang kita persepsikan terhadap diri kita sendiri. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau sharing tentang 20 statement-nya, yang walaupun belum 20, nanti mungkin bisa latihan lagi di rumah tentang 20 statement ini. Ada yang mau sharing dulu nggak hasil 20 statement-nya? Mungkin gimana? Oke. Kang Tia, saya boleh sharing sedikit nggak? Boleh, gimana? Mbak Hilman. Tapi nggak banyak sih ya. Mungkin ada sekitar 11. Jadi kan di sini saya ngebuat beberapa kalimat tentang diri saya. Oke, yang pertama ini langsung dibicarakan atau ditulis ya? Langsung dibicarakan aja nggak apa-apa. Jadi mungkin untuk diri saya ya, untuk pribadi itu ya cukup percaya diri yang pertama. Terus kalau untuk masa bekerja tidak mudah menyerah ya. Terus saya sih gampang bosen sih. Gampang bosen orangnya, saya periang, saya tidak terlalu suka diatur. Terus saya suka jalan-jalan, saya suka kumpul atau hangout. Terus saya suka pergi ke alam. Terus saya tidak suka berdiam di satu tempat itu terlalu lama gitu, kayak di kosan atau di mana kayak gitu. Terus saya nggak terlalu suka dibikin ribet gitu sama orang. Orangnya simple, orangnya simple banget. Terus simple banget, dan mungkin saya nggak terlalu suka, ya bukan nggak terlalu suka, mungkin lebih ke kalau ngambil keputusan itu saya yang lebih dominan secara pribadi. Kalau untuk masukan-masukan orang lain mungkin itu tambahan seperti itu. Terus saya tidak suka di rumah, ya maksudnya jauh dari keluarga gitu. Terus ya mungkin sementara itu sih. Itu kayak gimana ya? Ada berapa ya? 11 lebih. Oke. Terima kasih Hilman. Sebentar. Suara saya jelas nggak? Jelas. Jelas ya. Kirain sinyalnya hilang. Oke. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman tadi udah latihan tentang 20 statement test kita. Jadi terima kasih tadi Hilman udah sharing tentang 20 statement test. Jadi sebenarnya tes ini sebenarnya menunjukkan atau latihan ini menunjukkan apa yang penting dan jadi top of mind atau yang selalu diingat dalam diri kita. Misalnya tadi gimana adalah orang yang salah satu yang saya ingat adalah yang senang di rumah gitu ya. Atau misalnya kalau ambil keputusan lebih suka dominan gitu untuk ambil keputusan segala macam. Nah, itu adalah jadi sifat-sifat atau hal-hal atau sebenarnya nggak sifat aja sih kalau di 20 statement ini bisa jadi kecenderungan untuk menempelkan identitas kedaerahan atau suku misalnya atau agama atau misalnya saya adalah anak dari orang tua siapa, anak dari ibu siapa segala macam. Nah itu sebenarnya biasanya muncul juga di 20 statement test ini. Nah itu menunjukkan bahwa si 20 statement ini akan memunculkan, karena waktunya kan cepat ya, maksud cuma 5 menit, teman-teman dipaksa untuk nge-list 10 istilahnya ya,
10 hal yang teman-teman sadari tentang diri teman-teman sendiri gitu ya. Nah, berarti kan si 20 hal ini adalah hal yang penting dan langsung muncul gitu dalam pikiran teman-teman ketika diminta untuk nulisin 20 gitu. Nah, inilah kenapa si 20 statement test ini jadi menunjukkan bahwa sifat-sifat atau karakter atau identitas yang ditulisin di situ adalah yang teman-teman anggap penting dan itu jadi sesuatu yang langsung muncul gitu di dalam pikiran ketika ditanya kamu itu siapa gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, hasil ini juga menunjukkan kecenderungan dari seseorang. Nanti teman-teman ngelihat gitu ya dari 20 statement-nya, dari 20 tadi kalimatnya gitu ya, lebih banyak yang mana yang negatif atau sifat-sifat negatif atau sifat-sifat positif misalnya. Nanti teman-teman bisa bandingin, teman-teman itu cenderung melihat diri itu sebagai diri yang negatif atau sebagai diri yang positif gitu. Kalau misalnya orang-orang yang ngelis di kalimat-kalimatnya itu banyakkan hal-hal yang positif gitu ya, berarti secara tidak langsung gitu ya, pikiran teman-teman tuh ngelihat bahwa teman-teman tuh adalah orang yang positif gitu. Tapi kalau misalnya ternyata di situ banyaknya hal-hal yang negatif, berarti alam bawah sadar dari teman-teman tuh ngelihat bahwa diri teman-teman itu banyak yang negatifnya itu. Terus yang kedua adalah cenderung melihat ada juga orang-orang yang cenderung melihat physical attribute. Jadi misalnya kayak atribut-atribut fisik gitu, kayak misalnya saya adalah orang yang keriting, saya adalah orang yang matanya warna hitam gitu. Saya adalah orang yang tinggi segala macam. Nah, ada orang-orang yang cenderung melihat dirinya itu sebagai hal-hal yang berbau fisik itu gitu. Terus yang selanjutnya adalah ada juga orang-orang yang cenderung melihat dirinya itu dari status sosialnya. Misalnya saya adalah ayah, misalnya saya adalah ayah dari satu orang anak. Saya adalah anak dari bapak siapa, atau misalnya saya adalah pekerja dari perusahaan apa, atau saya adalah kakaknya siapa, atau saya anak kedua, anak ketiga, itu kan sebenarnya status-status sosial ya. Nah, ketika di list tadi 20 itu teman-teman banyak yang isinya adalah status sosial, artinya teman-teman merasa bahwa status sosial itu penting gitu bagi teman-teman, dan kecenderungan teman-teman melihat diri teman-teman itu dari status sosialnya. Atau bahkan bisa jadi ketika teman-teman ngelihat ada juga orang-orang yang mengisi si 20 statement ini ngisinya ngasal gitu. Misalnya saya laki-laki, atau saya tinggal di, maksud hal-hal yang memang itu sebenarnya kayak terlalu general. Itu bisa jadi menunjukkan bahwa dia sendiri secara pribadi gitu belum mengenal dirinya sendiri. Nah, itu teman-teman nanti bisa ngelihat dari 20 kalimat ini teman-teman itu kecenderungannya seperti apa. Gitu sih untuk latihan dari 20 statement test ini. Gitu. Terus selanjutnya, nah ini alat gitu ya, atau hal-hal yang bisa membantu teman-teman untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan teman-teman, namanya SWOT analysis. Jadi ini adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis kelebihan, kekurangan, kesempatan, dan ancaman yang dimiliki untuk lebih mengenal diri. Jadi poinnya itu ada 4. Kelebihan dan kekurangan itu dari internal. Kalau kesempatan sama ancaman itu dari eksternal. Misalnya coba saya kasih contoh dulu ya. Nanti habis ini kita latihan bareng-bareng gitu ya, kayak tadi teman-teman coba nganalisis kelebihan teman-teman tuh apa, kurangannya apa, kesempatannya, opportunities atau kesempatannya apa, threat atau ancamannya itu apa dari masing-masing teman-teman itu. Nah, contohnya adalah kalau strength misalnya saya adalah orang, misalnya kalau tadi Yuda misalnya nulis tadi, saya adalah orang yang rajin, saya adalah orang yang teratur, saya orang yang gak gampang bosenan. Nah, itu kan sebenarnya udah jadi kelebihan dari Yuda. Terus kekurangannya adalah overthink, terus terlalu mendengarkan perkataan orang, kurang pede, itu kekurangan. Nah, itu kita menilai diri kita sendiri gitu, sifat-sifatnya segala macam. Ini kalau yang SWOT ini fokusnya langsung sama sifat dan kelebihan dan kekurangan gitu ya. Nah, kalau opportunity sama threats itu lebih ke eksternal gitu, lingkungan kita terhadap diri kita. Misalnya kayak peluang saya adalah saya lahir dari orang tua yang membolehkan saya untuk merantau gitu. Itu kan sebenarnya peluang kita untuk bisa jadi sukses. Itu jadi opportunities. Atau misalnya saya dilahirkan di kota Depok gitu misalnya, yang itu adalah salah satu pusat
pusat aktivitas di Jawa Barat gitu. Itu kan jadi peluang juga tuh. Nah, teman-teman bisa menganalisis kira-kira apa sih yang bisa jadi peluang teman-teman yang itu bisa meningkatkan potensi teman-teman untuk bisa jadi sukses. Jadi kalau di sini disebutinnya kata kalimatnya adalah apa faktor eksternal yang bisa membantumu menjadi lebih baik gitu. Tadi misal daerah atau kelahiran di mana atau faktor lingkungan mungkin itu jadi opportunities juga, atau misalnya tempat sekolah atau apapun yang memang itu dari pihak eksternal tapi itu memungkinkan kita untuk bisa jadi lebih maju gitu. Itu opportunity. Satu lagi adalah threats. Threats ini adalah ancaman dari faktor eksternal yang bisa atau mungkin bisa membuatmu gagal gitu. Misalnya kayak kalau tadi di satu sisi gitu ya, misalnya saya dilahirkan, misalnya kalau saya dilahirkan dari daerah gitu, dari pelosok, misalnya pelosok di Bandung gitu. Itu kan jadi potensi yang dapat mengancam kegagalan gitu. Atau misalnya saya dilahirkan dari lingkungan yang secara lingkungan yang tidak mendukung terhadap pendidikan tinggi gitu. Itu kan sebenarnya jadi faktor eksternal yang bisa membuat gagal. Nah, teman-teman mungkin coba bisa menganalisis kelebihan, kekurangan, kesempatan sama ancaman dari teman-teman sendiri gitu. Oke, sekarang kita coba latihan ya, teman-teman mencoba untuk menganalisis kelebihan, kekurangan, kesempatan sama hambatan yang mungkin teman-teman hadapi gitu ya untuk menuju ke kesuksesan teman-teman. Gitu. Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu untuk memperjelas? Oke. Gak ada kayaknya ya. Ada nggak? Oke, ini open mic. Hilman atau Oki ada yang mau nanya? Atau enggak? Oke, guys, kita coba latihan ya. Kita coba latihan untuk menganalisis dari SWOT ini. Kelebihan, kekurangan, kesempatan, dan ancaman. Teman-teman silakan 5 menit kali ya, 5 menit dari sekarang kita coba untuk menganalisis kelebihan, kekurangan, kesempatan, dan ancaman yang teman-teman miliki untuk menuju kesuksesan. Boleh ya, 5 menit dimulai dari sekarang, silakan. Poin-poinnya saya taruh di chat ya. Ada 4 poin yang perlu teman-teman refleksikan ke dalam diri gitu ya. Kelebihan, kekurangan, kesempatan dari eksternal atau dari lingkungan teman-teman, sama ancaman yang mungkin bisa mengganggu untuk teman-teman bisa sukses.
Kalau ada yang ditanyain, chat aja ya, atau bisa open mic. Oke, Kang. Oke, waktunya 1,5 menit lagi ya. Oke, 5 detik lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, siap. Waktunya habis untuk sesi refleksi dari SWOT analisisnya. Oke, teman-teman tadi udah nyoba nganalisis kelebihan kekurangan, terus kesempatan sama ancaman yang mungkin teman-teman miliki gitu ya. Sebenarnya harus waktu kita sebenarnya 15 menit lagi ya. Jadi sharingnya mungkin teman-teman nanti bisa sharing satu sama lain gitu ya. Gimana kelebihan teman-teman, terus kekurangan teman-teman, terus opportunities atau kesempatannya apa, ancamannya apa yang mungkin itu bisa mengancam kesuksesan teman-teman gitu. Ini juga nanti kalau misalnya tadi waktunya 5 menit kurang banyak gitu ya, teman-teman bisa nyoba di rumah sendiri gitu ya, nganalisis apa sih poin dari keempat ini. Nah, dari alat ini sebenarnya apa sih yang bisa kita dapatkan gitu ya, atau bisa kita lihat gitu ya. Nah, ini TELS ini atau alat ini sebenarnya bisa membantu kita untuk memetakan potensi diri. Jadi di situ kita bisa ngelihat kelebihan apa, kekurangan kita apa, kesempatannya apa, hambatannya apa, atau ancamannya apa gitu ya. Nah, kalau kelebihan ini ketika teman-teman udah tahu nih kelebihannya apa,
oh saya punya kelebihan A, B, C, D, E. Ini adalah keuntungan teman-teman untuk dijadikan modal dalam menghadapi kehidupan selanjutnya gitu. Teman-teman udah tahu kelebihannya apa, sehingga ketika teman-teman diskusi sama orang, teman-teman jadi lebih pede kan dengan kelebihan itu gitu. Teman-teman bisa mengusahakan atau misalnya kalau misalnya mau ditingkatin kualitasnya lagi gitu ya, teman-teman tahu apa yang harus ditingkatkan gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu kelebihannya apa. Terus kalau yang kekurangan, teman-teman udah tahu juga kekurangannya, ini adalah untuk ditingkatkan. Nah, tapi teman-teman perlu ketahui juga bahwa kekurangan ini memang bukan untuk jadi alasan teman-teman untuk saya mah orangnya kayak gini sehingga nggak bisa kayak gitu, saya orang kayak gini bisa kayak gitu. Tapi itu lebih ke teman-teman sadar aja bahwa teman-teman punya kekurangan itu, sehingga ketika teman-teman dihadapkan dengan kondisi yang membuat kekurangan itu harus muncul gitu ya, teman-teman bisa persiapannya lebih lama gitu. Misalnya saya salah satu kesulitan saya adalah memulai pembicaraan ketika saya akan dihadapkan dengan situasi untuk memulai pembicaraan gitu ya. Saya harus punya persiapan dulu yang lebih lama dibandingkan dengan orang yang terbiasa atau mudah untuk memulai pembicaraan. Nah, fungsinya sebenarnya teman-teman menganalisis kekurangan itu di situ. Teman-teman bisa nambal pada saatnya ketika teman-teman dibutuhkan untuk melakukan hal itu gitu, kekurangan tersebut, teman-teman bisa persiapan lebih lama dibandingkan dengan orang yang lainnya. Itu kekurangan. Terus yang ketiga adalah kesempatan. Nah, teman-teman ketika punya kesempatan dan teman-teman tahu bahwa itu adalah kesempatan teman-teman untuk bisa meningkatkan kualitas teman-teman, menjadikan teman-teman jadi versi terbaiknya, itu bisa dimanfaatkan benar-benar gitu untuk dioptimalkan atau untuk dimaksimalkan. Yang terakhir adalah poin keempat adalah terkait hambatan ini. Nah, ketika teman-teman tahu bahwa ada hambatan yang akan mengancam kesuksesan teman-teman, itu bisa diantisipasi oleh teman-teman gitu agar tidak menghambat di kemudian hari. Kurang lebih si alat ini gitu ya, si alat si SWOT ini berfungsi untuk untuk memetakan si potensi diri itu. Nah, alat yang terakhir adalah tes dari tes kepribadian atau biasanya suka disebut MBTI. MBTI tes ini bentuknya adalah kita mengisi soal gitu ya. Mungkin teman-teman beberapa orang mungkin ada yang tahu juga gimana mekanismenya. Intinya adalah teman-teman akan disuguhkan kalau nggak salah itu sekitar 40 soal gitu, kurang lebih 12 menit isinya. Nanti teman-teman bisa menganalisis diri teman-teman tuh kalau misalnya dinilai itu terhadap kalimat ini tuh sangat setuju atau sangat tidak setuju gitu. Nanti teman-teman bisa terus nanti di akhir akan ada hasil tes kepribadiannya seperti apa. Teman-teman akan terbagi ke dalam 16 tipe kepribadian. Nanti di sana ada penjelasannya juga. Kalau misalnya ISTJ itu apa, INTJ itu apa, segala macam. Jadi teman-teman bisa nyoba. Nah, ini adalah metode untuk mengenali diri yang ketiga sebenarnya. Kalau misalnya tadi teman-teman bisa ngelihat dari tadi itu kita membahas tentang metode mengenali diri, gimana kita berefleksi gitu ya. Yang pertama adalah kita berefleksi, misal di kamar atau di jalan gitu, lagi di jalan, terus kita ngerefleksi, saya tuh sebenarnya orang kayak gimana, kelebihan saya apa, kekurangan saya tuh apa. Itu pertama dari refleksi. Terus yang kedua, teman-teman bisa ngobrol ke orang-orang untuk nanya, misal ke ibu, ke bapak, ke adik, atau ke teman, saya tuh orangnya kayak gimana sih? Saya tuh kelebihannya apa, saya kekurangannya apa. Itu bisa jadi metode yang kedua untuk teman-teman bisa mengenali kelebihan, kekurangan, atau sifat dari teman-teman itu sendiri. Dan yang ketiga ini adalah lewat tes-tes kepribadian. Nah, ini sebenarnya tes kepribadian ini banyak sih di internet. Kalau misalnya teman-teman mau mencoba untuk nyari satu-satu gitu ya. Tapi yang paling umum ini adalah MBTI. MBTI ini ada 16 personality gitu atau 16 kepribadian. Nah, si MBTI ini mungkin teman-teman perlu pahami bahwa semua tes kepribadian, mau itu MBTI, mau itu DISC atau apapun yang disebut gitu, atau kemarin teman-teman diisi juga sama teman-teman dari talent mapping ya. Nah, si alat atau si tes-tes itu adalah sebuah tools atau sebuah alat bantu gitu. Jadi bukan jadi acuan utama untuk teman-teman ngeklaim diri teman-teman seperti itu, karena itu bisa berubah banget. Jadi teman-teman perlu bisa melengkapi satu mungkin dari alat tes itu, terus yang kedua dari merefleksikan diri, terus yang ketiga tadi nanya ke orang lain teman-teman seperti apa.
Jadi karena ini alat gitu ya, jadi teman-teman menjadikan ini tambahan informasi aja buat teman-teman sehingga teman-teman lebih tahu dari teman-teman itu seperti apa. Dan yang kedua adalah semua tipe dari MBTI ini memiliki nilai yang setara gitu. Kalau misalnya tadi ada ISTJ, INTJ atau segala macam tipe gitu ya, itu semuanya sama baiknya, semuanya sama oke-nya gitu ya, nggak ada yang tipe A lebih baik dari tipe B atau lebih baik dari tipe C. Jadi semuanya sama, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Terus yang ketiga adalah setiap orang memiliki seluruh komponen. Jadi MBTI itu komponennya itu setiap orang sudah punya introvert, extrovert, terus feeling, thinking segala macam tuh semua punya. Cuman kadarnya yang berbeda. Bisa jadi kalau misalnya saya adalah orang yang ISTJ gitu. Saya introvert saya punya sisi extrovertnya, tapi memang nggak banyak gitu, atau saya thinking dibandingkan feeling saya, tapi thinking saya mungkin bisa jadi 90%, tapi feeling saya misalnya cuma 1% segala macam. Nah semuanya punya kadar-kadar itu, tapi komponennya sebuah komponen itu dengan kadar yang berbeda. Terus yang keempat adalah setiap orang bisa beradaptasi menyesuaikan dengan lingkungan dan situasi. Jadi kalau misalnya teman-teman gaul dengan orang-orang yang ekstrovert gitu ya, bisa jadi nanti perlahan-lahan bergeser gitu dari introvert ke extrovert. Jadi kalau sebelumnya cuma 20% extrovertnya, kalau misalnya teman-teman banyak gaul sama orang extrovert bisa jadi meningkat gitu, karena teman-teman sudah terbiasa dengan lingkungan extrovert. Gitu sih, ini 4 dimensi utamanya. Extrovert, introvert itu berdasarkan energi yang dikeluarinnya, terus pengelolaan informasinya, sensing sama intuiting, terus pengambilan keputusan, decision itu pengambilan keputusan kan, feeling sama thinking, terus gaya hidupnya itu perceiving atau judging. Nah, nanti teman-teman sebenarnya di sini bisa baca ya, nanti saya kasih, atau mungkin udah di info juga ya sama teman-teman Depok banget, ada listnya gitu ya, orang ekstrovert tuh kayak gimana, introvert tuh kayak gimana, terus sensing itu kayak gimana, intuiting kayak gimana, thinking gimana, feeling kayak gimana, judging dan perceiving kayak gimana. Jadi teman-teman bisa ngelihat ketika teman-teman selesai tes, terus hasilnya keluar gitu ya, MBTI-nya apa, nanti teman-teman bisa menganalisis, oh ternyata orang ekstrovert tuh saya tuh orang ekstrovert, berarti saya tuh kecenderungannya adalah extroversion ini yang di kiri. Oh ternyata kalau misalnya saya introvert, saya kecenderungannya yang di kanan ini. Begitupun dengan sensing, intuiting, thinking, feeling, dan judging, perceiving. Itu sih nanti teman-teman bisa dicek di sini di 16personalities.com/id untuk hasil tesnya. Gitu, atau mungkin saya chat aja ya biar teman-teman bisa setelah ini mungkin bisa langsung tes aja di situ biar teman-teman bisa langsung dapat si kepribadian teman-teman itu seperti apa. Oke. Paling itu aja sih yang mau disampaikan sharing-sharingnya. Itu aja, terima kasih dari saya kembalikan ke Kang Hilman tadi ya untuk sesi selanjutnya. Terima kasih Kang Tia Reza ya. Ya. Materinya bagus banget nih. Apalagi untuk pengenalan diri sendiri. Nah, saya juga lagi nyoba-nyoba lebih mendalam ya setelah saya dapat materi ini. Mungkin setelah ini kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, tapi cuman satu season aja ya, karena mungkin waktunya nggak terlalu udah mepet banget juga. Kita ya untuk sesi tanya jawab, mungkin bagi teman-teman siapapun yang mau nanya silahkan chat atau di chat aja pertanyaannya apa, nanti saya sampaikan. Mungkin waktu berapa ya, kasih waktu 5 menit aja ya. Boleh. Oke, teman-teman kalau yang mau nanya silahkan chat aja dan dikirim saya aja buat nggak apa-apa. Ayo. Depan dulu ya. Kang Goput, siapa Kang? Oke.
Yuda ya. Yuda ya? Kang Yuda Tia, yang mananya ya? mungkin sekarang bisa langsung ya, nggak harus menunggu Boleh, yang boleh. lainnya. Mungkin yang pertama Yuda. Yuda silahkan kalau mau bertanya Yuda, langsung aja ke Kang Tia. Gimana Yuda? Silahkan Yuda. Ya, dia buat pengalaman kerjanya. Mungkin saya pengen bertanya di bagian itu, kan tadi dia menjelaskan banyak tentang mengenai external self awareness sama internal self awareness. Itu kan ada empat kategori itu ya. Jadi introspektor, aware, seeker, sama present. Nah, saya ingin menanyakan, misalnya ketika itu kan kalau dia sih mungkin yang paling tinggi itu di aware ya, karena dia punya internal self yang awareness yang tinggi sama external self awareness yang tinggi. Dan kan bisa nggak sih seorang itu mengalami perubahan? Maksudnya bisa nggak sih kondisi-kondisi apa yang menyebabkan dia mengalami perubahan, misalnya dari aware ke introspektor, atau misalnya dari yang self awareness yang rendah sama internalnya self awareness rendah ke tinggi, kondisi-kondisi apa yang bisa menyebabkan hal itu berubah, dan bisa atau enggak, mungkin caranya gimana gitu. Kalau misalnya kita pengen mengubahnya, kan jadi kan kita pengen berubah jadi punya self awareness tinggi sama self awareness tinggi, seperti itu. Kalau saya itu nangkep ya. Oke, siap. Terima kasih Yuda untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya tadi yang 4 itu bentuknya model ya. Model aja itu untuk memudahkan kita memetakan kalau misalnya kita di dalam bentuk apa bagan istilahnya. Bagan internal sama eksternal itu kayak gimana bentuknya. Tapi kita sendiri sebenarnya apa ya, yang bisa menilai bahwa kita tuh posisinya ada di mana dan seperti apa hanya diri kita sendiri. Kita, misal saya nggak bisa menilai bahwa Yuda itu orang yang aware atau Yuda itu orang introspektor segala macam, itu saya sendiri nggak bisa, karena yang tahu bahwa Yuda kenal diri kita dari Yuda sendiri, dan Yuda tahu bahwa persepsi orang lain terhadap Yuda seperti apa itu dari Yuda sendiri. Itu yang pertama. Jadi ini tuh benar-benar yang bisa ngedefine, yang bisa mendefinisikan Yuda termasuk dalam yang mana itu diri masing-masing gitu. Nah, kalau misal terkait tingkatan tadi bisa berubah atau enggak, itu apa bisa banget gitu ya, bisa banget. Misal tiba-tiba yang di awal-awal misalnya saya cuma kenal diri saya sendiri gitu, saya nggak pernah minta feedback dari orang lain, nggak pernah tahu feedback dari persepsi orang lain seperti apa. Nah, ketika momen-momen tertentu gitu ya, misal momennya jatuh sih, misalnya kalau dalam pekerjaan atau misalnya di BEM gitu ya, di BEM terus tiba-tiba kena surat peringatan gitu dari BEM-nya, kena SP dari BEM-nya, atau di pekerjaan kena SP dari atasan gitu. Nah, itu kan langsung mikir ke introspeksi lagi, apa benar, apa sih sebenarnya yang salah dari saya. Dia balik lagi introspeksi, terus dia balik lagi mempertanyakan bertanya kepada orang lain untuk kasih feedback. Nah, ketika di momen itu dia nggak lagi ngambil masukan dari orang lain, ya berarti dia udah pindah kuadran tuh dari aware ke introspektor. Dia hanya mempertimbangkan internalnya sendiri tanpa mempertimbangkan dari eksternal. Gitu sih paling itu sih yang mungkin paling dekat dengan dengan situasi yang mungkin terjadi gitu ya mengenai si kuadran ini. Tapi pada dasarnya kuadran ini hanya jadi alat bantu aja yang tujuan akhirnya adalah kita menjadi orang yang aware gitu. Yang tadi secara eksternal diri kita tetap tahu, dan secara internal kita paham juga diri kita itu seperti apa. Itu sih. Oke, nanti balik lagi ke gimana Yunda? Ada yang mau di-clear lagi? Jadi balik lagi ke diri kita sendiri ya Pak. Kenapa? Kayak aware atau enggak gitu. Betul. Ini memang bagan ini untuk diri kita sendiri sih. Ini sebagai alat bantu aja untuk lebih kita mengenal diri kita sendiri, baik dari eksternal atau internal gitu sih. Siap. Siap. Terima kasih Kang. Ya, sami-sami. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi. Bentar. Ada
Ada yang mau bertanya lagi mungkin untuk teman-teman? Eva Yuniarti mungkin mau bertanya? Boleh Kang, masih boleh bertanya? Boleh, silakan. Boleh. Gimana? Ya kan kayak gini contohnya misalnya nih Kang ya, diri saya. Kadang saya ngelakuin suatu hal gitu. Saya ngerasa, kayaknya potensi diri saya ada di sini. Itu saya kerjain tuh semuanya. Tapi pas udah di pertengahan jalan, saya merasa, kayaknya nggak cocok nih hal yang udah saya lakuin. Terus saya jadi bimbang lagi ngelakuin hal yang itu. Jadi kayak saya mudah berubah gitu Kang. Dalam menyikapi potensi yang ada di diri saya itu gimana tuh Kang? Oke. Pertama sebenarnya perubahan itu memang tak terhindarkan. Jadi kalau misalnya di pas jalan gitu ya, jalan kita udah tahu menekunin satu hal gitu, terus ternyata pas di tengah jalan kita sadar bahwa ternyata saya nggak jago-jago amat buat di sini. Terus kayaknya saya punya kekuatan di tempat lain, terus mau pindah ke tempat lain. Itu sebenarnya nggak ada masalah kalau misalnya kita sendiri sadar bahwa ada potensi yang lebih besar di tempat lain untuk bisa kita maksimalkan gitu. Jadi kalau misalnya ada perpindahan jalur gitu ya, dari jalur A ke jalur B karena kita lebih aware, lebih sadar lagi terhadap diri kita atas kelebihan. Terus ada kelebihan baru gitu setelah kita bergaul dengan lingkungan baru, terus kita punya kelebihan baru, terus kita akhirnya pindah ke yang kedua gitu ya, yang ke jalur yang baru, itu nggak ada masalah. Dan itu sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri, apakah kita memang mau tetap di jalur itu dengan kelebihan yang sebelumnya, atau misalnya kita melihat di jalur yang selanjutnya itu ada potensi yang lebih besar untuk bisa jadi lebih sukses, terus pindah, itu juga nggak ada masalah sih. Jadi kalau misalnya kamu masih ada proses pindah-pindah gitu ya, itu sejauh kamu merasa itu adalah yang terbaik gitu ya menurut kamu gitu ya, itu nggak ada masalah sih kalau menurut saya gitu. Oke, Kang, thank you. Siap, sama-sama. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Yuniarti. Terus mungkin untuk sesi pertanyaan sudah dicukupkan ya, Kang Tia. Kalau untuk itunya, materinya, terima kasih banyak. Ini cukup bagus banget sih materinya, dan jadi pegangan buat saya juga sih untuk memahami diri saya juga kayak gimana. Mungkin kalau untuk sebelum kita keluar semuanya, kita boleh dipoto bareng-bareng nggak semuanya? Tolong di videonya tolong diaktifkan. Ayo teman-teman, asik. Ini saya kameranya lagi ulang. Ya apa-apa, kalau yang bisa boleh Dar, diaktifkan. ini juga butak Dar. Kang Tia doang tuh terang. Oh, Yudani Dharma. Ya, oh iya. Nama samarannya terbuka. Samaran. Aduh. Nama pekerjaan. Siap. Yuda Dharma. Yang lainnya? Lagi yang pengen ikutan? Eva? Ini udah. Dendi lagi ngopi. Dendi. Nah. Eva bisa. Eva boleh, Eva. Eva. Dibuka kameranya. Kansa nggak tahu nih. Enggak. Nah, itu ada bisa. Oke. Ayo fotoin. Ada lagi atau sudah kali ya? Pasti nggak pakai kerudung kalau teman-teman cewek. Satu, ya kita mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih.
Siap. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kang Thank you, Tia. Kang Tia. Siap. Terima kasih. Terima kasih teman. Ya. Ya mungkin saya pengen terima kasih Kang Dia udah memberikan dirinya sama Hilma juga udah membantu moderatornya. Semoga yang kita dapatkan hari ini ya gali potensi diri kita ya, potensi diri kita. Nah, kita juga tahu nih arah kedepannya apa yang kita kembangkan, apa yang kita ingin kembangkan seperti mana. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang lain pengen nanya, itu boleh, kita juga ada kontaknya Kang Dia, ini boleh kontak dia gimana? Boleh. Jadi bisa Boleh. siap. Ini segitu aja. Ada Tegal ada pengen jawab? Badar, ya nantilah di kantor ngobrolnya. Siap. Siap, makasih banyak Kang. Mantap ya udah ngeluangin waktu. Siap. Mungkin sekian ya. Makasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan hadir. Sekian dari saya. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dharma masih di dev. Oke, makasih semuanya. Makasih Kang Tia. Terima kasih semuanya. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.